Ini film tuh kece banget, keren banget. Mereka masuk top 10 movie Netflix global. Kalau lo nonton Big Four, lo ngelihat orang gosong sampai setulang-tulangnya. Ini agak mustahil kalau nggak ketawa ngeliat adegan itu sih. Kalau lo tidak terbiasa mendengar kata anjing, babi, atau lebih ekstrim daripada itu, gua saranin lo lebih baik nonton Tayo aja kali ya. Selamat datang di Coci TV, konten yang mereview film dari sudut pandang orang tolol. Selamat Natal ya buat kalian yang merayakan. Kebetulan video ini tayang tepat di hari Natal. Untuk yang tidak merayakan ya selamat liburan. Ini liburan kayak gini enaknya ngapain ya? Ya nonton film lah. Ini cocok banget nih nyantai sambil nonton film original Netflix Indonesia yang baru, judulnya The Big Four. Ini film tuh kece banget, keren banget. Mereka masuk top 10 movie Netflix global. The Big Four bergenre action komedi dengan Putri Marino sebagai pemeran utamanya. Ini kalau kita ngelihat Putri Marino nangis-nangis melulu di layangan putus, di The Big Four lo akan ngelihat dia baku hantam. Ini ternyata setelah dia cerai sama Mas Aris, Putri Marino jadi strong ya. Terus ada juga Abimana Arya Satya, Lutecia, dan untuk memperkuat unsur komedinya dihadirkanlah Christo Immanuel dan Ari Kriting. Fokus ceritanya ke Dina, seorang poluan yang mau gak mau harus kerja sama 4 mantan pembunuh bayaran untuk menangkap pembunuh bokapnya. Nah, dari premisnya aja udah menarik kan? Sejujurnya nih, gua agak ketipu sih pas nonton The Big Four. Karena ada embel-embel komedinya, gua kira nih film gak brutal. Oh, ternyata, golok nancep pala, peluru nembus leher. Yang lebih brutal ada, ngeledakin orang pakai basoka. Ini kalau lo makan di ayam bakar Mas Mono, lo nemuin ayam bakar. Kalau lo nonton Big Four, lo ngelihat orang gosong sampai setulang-tulangnya. Paling ekstrim adegan fight menjelang terakhir. Jadi ada si musuhnya itu ditembak jarak dekat pakai shotgun sampai mukanya hilang setengah segini doang. Kurang brutal apa coba, Bray? Tapi hebatnya ya, unsur gore di film ini tuh on point. Jadi kesannya justru jadi keren dan jadi bikin makin seru. Scene action di bagian awal rasanya kayak melihat perpaduan antara Mission Impossible sama game Counter Strike dengan efek darah muncrat ke kamera. Terus jalan ke sini fight-nya makin variatif, ada pertarungan tangan kosong, habis itu ada tembak-tembakan jarak dekat juga ada. Tapi nggak semua adegan action di sini bikin merinding, berai. Lu jangan suzon dulu. Nggak semuanya tuh bikin enak dengan darah-darah, nggak. Ada beberapa adegan fight yang justru dibikin komikal. Dan menurut gue itu works untuk bikin penonton ketawa. Lu bayangin ya, perutnya Ari Kriting yang gede itu nempel di mukanya Lutecia. Dan adegan itu dibikin slow motion dan diambilnya zoom pula. Ini agak mustahil kalau nggak ketawa ngeliat adegan itu sih. Belum bahas teknis ya. Ini alur ceritanya enak buat diikutin, rapih, terus simple dengan sedikit plot twist. Terus banyak kata-kata kotor di sini. Jadi bukan adegannya doang yang ekstrim ya, ini kata-katanya juga ekstrim. Jadi ini saran gue, kalau lo tidak terbiasa mendengar kata anjing, babi, atau lebih ekstrim daripada itu, gua saranin lo lebih baik nonton Tayo aja kali ya. Lanjut ke komedinya nih, walaupun banyak kata-kata kotor buat menunjang komedinya, tapi masih enak buat diikutin kok, masih apa ya, nggak terlalu ngeganggu gimana gitu, masih nyaman untuk dinikmatin gitu. Bahkan di 1 menit pertama film aja
kita udah dibuat ketawa sama kelakuannya Christo Immanuel. Nah nih ngomongin Christo Immanuel ya, The Big Four ini jadi debut dia di layar lebar tapi langsung bisa bersinar gitu. Maksud gue bukan dia acting terus bawa-bawa center ya, bukan, itu mah tukang villa di puncak. Maksud gue dia bukan pemeran utama dan gak dapat sorotan banyak juga, tapi actingnya bisa mencuri perhatian lah. Apalagi kalau udah disatuin sama Ari Kriting, itu kayak Beavis sama Butthead gitu. Tektok bego-begoannya tuh dapet. Tapi dari sekian banyak cast yang ada di film ini, yang menurut gue the best of the best adalah Martino Leo. Dia bisa switch jadi penjahat yang sadis, elegan, tapi lucu. Ini ngebuktiin kualitas pemenang Piala Citra memang gak bisa dibohongin. Bimana Arya Satya, gila, gue speechless sama nih orang nih. Gue nggak ngomongin acting dia di Big Four ya, udah nggak usah dibahas lah, udah tahu kualitasnya seperti apa ya. Gue justru menyoroti perubahan fisik dia. Gue terakhir nonton Abimana itu di series Serigala terakhir. Di situ dia badannya berisi dengan perut agak buncit sedikit. Di The Big Four dia udah kurus lagi loh. Maksud gue, kok naik turunin berat badan tuh gampang banget ya, kayak naik turun angkot. Lalu Putri Marino, dia totalitas banget dalam memerankan karakter Dina. Dia beradegan drama, beradegan action juga, dan ngejilat tuh mukanya Christo Immanuel. Kurang totalitas apa lagi coba? Relationship antara Topan dan Dina juga bikin greget gitu ya. Ini dari awal sampai pertengahan film penonton tuh dibikin bingung nih bakalan pacaran apa enggak sih. Dan di ending akhirnya adegan yang ditunggu-tunggu penonton tersaji. Ya, dua bibir itu akhirnya COD-an. Gua agak bingung ya, kenapa di kebanyakan film action itu pasti ada karakter antagonis cewek yang cantik, seksi, sadis. Ini tuh udah kayak template gitu loh. Di The Big Four juga ada karakter kayak begitu, diperanin sama Michelle Tahalea. Dia itu penampilannya kayak model internasional, tapi kelakuannya kayak dajal. Dua kata buat menggambarkan The Big Four: brutal dan komikal. Iya sadis emang, gua akuin ini sadis, tapi imbang sama komedinya. Ketika ada satu adegan brutal nih, pasti gak lama kemudian dinetralisir sama adegan komedinya. Kayak ibaratnya gini deh, kayak misalnya lo makan seblak level 5 nih, pedes kan tuh kayak omongan tetangga, abis itu langsung minum es dawet, pasti tuh rasa pedes langsung hilang dong. Nah kira-kira perumpamannya kayak gitulah. Big Four gue yakin akan ada sequelnya, karena di akhir adegan itu ada kayak semacam post ending scene yang bikin jadi ngegantung. Di endingnya juga muncul karakter baru yang sepertinya akan menjadi musuh The Big Four berikutnya. Ya kita tunggu aja. Segitu dulu saja review The Big Four, film yang sadis tapi enak buat diikutin, masih bisa dinikmatin lah. Balik lagi ke kalian, terserah mau nonton apa enggak. Yang pasti terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa dong dipencet tombol jempol nunggingnya kalau suka. Jangan lupa juga di subscribe dong. Sekali lagi thank you sudah nonton. Sampai jumpa di konten Coci TV berikutnya. Ciao.